Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Aku baru saja kembali dari Kekaisaran Doling dengan Wutong. Kekaisaran Doling. Setelah mendengar apa yang dia katakan, para tetua yang hadir tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Penatua Song tidak bisa membantu tetapi bertanya, "Apa yang kamu lakukan di Kekaisaran Doling?" Wo Yuhao memejamkan matanya saat ekspresi rasa sakit terbentuk di wajahnya. "Aku pergi ke Kekaisaran Doling untuk menyaksikan kematian seluruh keluarga kekaisaran mereka." Apa? Setelah mendengar kata-katanya, mata semua orang membelalak tak percaya. Bahkan Penatua Swan kehilangan ketenangannya saat dia berdiri dan menatap Wo Yuhao. "Yuhao, kamu harus bertanggung jawab atas kata-katamu." Wo Yuhao mengeluh. "Tanggung jawab? Tentu saja, aku bisa bertanggung jawab atas segalanya, namun tidak peduli seberapa bertanggung jawabnya aku. Bisakah aku membangkitkan ribuan nyawa keluarga kekaisaran yang telah binasa?" Beberapa saat yang lalu, kota Doling diserang oleh 2 legiun jiwa peringkat binatang yang dikirim oleh Kekaisaran Ryu. Ibu kota Kekaisaran Doling dibom oleh peluru meriam jiwa stasioner kelas 9. Seluruh istana hancur menjadi puing-puing dan tidak ada seorang pun dari keluarga kekaisaran yang ditemukan hidup setelah ledakan. Ini karena seluruh keluarga kekaisaran menghadiri pertemuan di istana karenanya. Tidak ada yang terhindar dari ledakan. Pada saat aku tiba, seluruh kota sudah diselimuti oleh asap. Setelah itu, dia menguraikan bagaimana dia telah membawa teman-temannya dari Sekte Tang ke Kekaisaran Doling dan bagaimana dia menebak metode operasi yang telah direncanakan oleh Kekaisaran Ryu. Setelah itu, dia pindah untuk menceritakan apa yang terjadi di istana, serta bagaimana dia menangani 2 legiun jiwa. Yuhao berbicara dengan suara rendah yang tidak wajar. Rasa sakit dan putus asa dalam suaranya sangat jelas. "Tidak peduli berapa banyak istri jiwa Kekaisaran Ryu yang aku habisi, aku tidak pernah bisa membalikan apa yang terjadi pada keluarga kekaisaran. Kekaisaran Ryu telah menggunakan metode yang sangat ganas dan telah dihitung bagaimana Kekaisaran Doling akan hancur karena serangan ini. Sementara itu pasukan elit mereka dari Kekaisaran Doling sedang menunggu pertempuran yang mustahil di tembok kota kita." Keheningan menyelimuti aula di pavilion bawah laut. Setelah itu, nafas sesepuh menjadi lebih intens. Di mata mereka tak terbayangkan bahwa istana Kekaisaran Doling akan diserang. Penatua Zhuang hanya bisa bertanya dengan marah, apa yang dilakukan tentara di Kekaisaran Doling? Bagaimana mungkin mereka tidak tahu ketika 2 legiun jiwa menyusup ke tanah mereka? Wo Yuha menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bahkan jika itu adalah Starlo, hasilnya tidak akan jauh berbeda. Kekaisaran Ryu pasti memiliki keunggulan teknologi yang memberi mereka kemampuan untuk menyelinap dengan beberapa ratus istri jiwa tanpa terdeteksi. Bagaimanapun, semua kekaisaran memiliki perbatasan yang sangat panjang. Masalah utama adalah bahwa para elit dari Kekaisaran Doling tidak ada. Mereka semua dikirim untuk memperkuat kota Shrek. Kekaisaran Ryu menyerang mereka ketika ibu kota berada pada posisi serta kondisi paling rentan. Kalau tidak, apakah mereka akan jatuh begitu mudah?" Salah satu tetua rupanya menerima kata-kata Wo Yuhao dengan sangat pribadi ketika dia berkata dengan dingin, "Kalau begitu, apakah kau menyalahkan kami atas peristiwa yang tidak menguntungkan ini? Apakah kau menyalahkan kami karena tidak mendengarkan saranmu? Apakah kau berharap kami menyerah membela kota Shrek? Apakah kau pikir mereka akan berhenti mengirim bala bantuan jika kita menyuruh mereka melakukannya?" Wo Yuhao terdiam. Tentu saja dia tahu dia tidak bisa menyalahkan para tetua atas tragedi ini. Semua orang yang hadir di sini memiliki akademi. Mereka adalah milik akademi. Dia menggelengkan kepalanya dan meminta maaf. "Aku meminta maaf karena kehilangan kendali atas emosiku sebelumnya. Aku tidak bisa melupakan bayangan istana yang berubah menjadi reruntuhan di depan mataku. Aku sungguh minta maaf. Aku tidak berpikir aku cocok untuk tetap menjadi anggota pavilion Dewa Laut. Aku dengan ini
meminta agar para sesepuh menghapus aku atas ini. Saat dia berbicara, Wo Yuha menarik Tang Wutong ke belakang saat mereka membungkuk dengan sopan di depan sesepuh sebelum berbalik untuk pergi. Berhenti! Penatua Song berseru dengan marah saat dia memanggil Wo Yuhao. Pada saat ini, tidak setiap penatua dari Pavilion Dewa Laut hadir. Yan Shaoze, Chaimi, Ershanlin, Erkian, Duo Duo, dan Zhang Lisuan tidak hadir dalam pembicaraan saat ini. Sebagai anggota yang lebih muda dari Pavilion Dewa Laut, mereka semua berangkat ke garis depan, siap untuk menghadapi pasukan Kekaisaran Ryu. Oleh karena itu, para tetua yang tinggal di Pavilion Dewa Laut adalah yang lebih tua. Yuha berhenti berjalan tetapi kepalanya tetap menunduk. Penatua Song memarahinya. Ini adalah Pavilion Dewa Laut, bukan sekte Tangmu. Apakah kau pikir kamu bisa datang dan pergi sesukamu? Apakah kamu pikir kamu bisa berhenti seperti yang kamu inginkan? Kepala Wo Yuhao tetap diturunkan saat dia tetap diam. Penatua Song menatapnya dengan dingin sebelum melanjutkan. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Kamu pasti berpikir bahwa keputusan kami salah. Kamu harusnya menyalahkan serangan terhadap Kekaisaran Doling dan kematian keluarga Kekaisaran atas permintaan kami untuk bantuan, bukan? Apakah aku benar? Wo Yuha menggelengkan kepalanya dan berkata, Penatua Song, itu tidak benar. Hanya saja kadang-kadang aku merasa bahwa akademi terbebani oleh terlalu banyak tanggung jawab. Warisan kita yang berusia lebih dari 1000 tahun adalah fondasi kekuatan kita dan beban yang sangat besar di pundak kita. Beban ini menghentikan kita untuk menganalisis situasi secara rasional. Bahkan itu membuat kita terlalu konservatif tentang semua yang kita lakukan. Aku hanya ingin mengatakan bahwa aku tidak menyalahkan akademi atas semua yang telah terjadi. Aku hanya merasa sedikit sedih. Namun perang ini masih jauh dari selesai. Tepat setelah ini, aku berniat untuk pergi ke medan perang dan terus berjuang. Jika kita bertarung langsung dengan Kekaisaran Ryu, sama sekali tidak ada peluang bagi kita untuk menang. Karena itu, aku hanya bisa mengandalkan metode yang tidak lazim. Dengan kata lain, aku mungkin perlu mengandalkan apa yang tampaknya tidak bermoral untuk melemahkan kekuatan mereka. Ini adalah satu-satunya cara kita menghadapi peluang melawan mereka. Aku tidak bisa membiarkan akademi dipermalukan. Karena apa yang aku rencanakan untuk dilakukan. Karenanya, apa? Setelah mendengar penjelasannya, para tetua yang hadir tampaknya telah kehilangan amarah mereka ketika ekspresi terkejut terbentuk di wajah mereka. Mereka semua berpikir bahwa Wo Yuhao ingin meninggalkan Pavilion Dewa Laut karena dia telah kehilangan kesabaran. Mereka tidak mengharapkannya untuk pergi karena pertimbangan yang matang. Penatua Swan berkata, Yuhao, apakah kamu berpikir bahwa kami tidak dapat mentolerir cara licik atau metode yang tidak bermoral? Meskipun reputasi akademi sangat penting, itu tidak boleh dibiarkan menjadi beban bagi strategi kita. Kamu benar mengatakan bahwa warisan akademi kita terkadang menjadi beban. Namun itu adalah beban yang harus kita tanggung dan tanggung jawab. Aku akui bahwa kita perlu menerima tanggung jawab parsial atas kematian keluarga Kekaisaran Doling. Namun Kota Shrek tidak mampu jatuh dengan segala cara. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diperdebatkan. Wo Yuha berkata, aku minta maaf Penatua Swan. Untuk melawan Kekaisaran Ryu, aku bahkan mungkin menggunakan kemampuan yang mirip dengan Mas Roh Jahat. Ini adalah sesuatu yang akademi tidak pernah izinkan. Aku tidak bisa membiarkan akademi kehilangan reputasinya karena tindakanku. Aku bisa membayangkan bagaimana Kekaisaran Ryu menggunakan alasan ini untuk menyerang akademi di masa depan. Aku hanya bisa menghindari mempermalukan akademi dengan meninggalkan kalian semua. Penatua Swan berbicara dengan lantang. Nak, kamu terlalu banyak berpikir. Apa yang salah dengan itu? Apa? Rahang Wo Yuhao jatuh. Bagaimana mungkin orang baik-baik saja untuk menyebarkan berita bahwa Shrek telah menghasilkan seorang Mas Roh Jahat? Penatua Swan melanjutkan. Meskipun Mas Roh Jahat adalah musuh kita, tidak ada kekuatan di dunia ini yang secara objektif benar atau salah. Hanya ada orang jahat yang menyembunyikan niat jahat terhadap manusia lain. Kemampuan kuat ketika digunakan pada masa perang umumnya dianggap kemampuan jahat. Tetapi ketika mereka digunakan di daerah lain dengan cara yang bermanfaat, mereka biasanya dianggap kemampuan yang baik. Ini sama untuk kemampuan Mas Roh Jahat. Apakah kamu benar-benar berpikir kami tidak tahu bagaimana kamu pernah menggunakan kekuatan itu untuk membantu akademi ketika invasi monster roh menyerang sebelumnya? Jika kamu ingat dengan benar, tidak ada dari kami yang menegurmu untuk saat itu.
Lebih dari itu, warisan 1000 tahun akademi memang memberi kita tanggung jawab yang sangat besar. Namun pada saat yang sama, itu memberi kita reputasi yang tidak akan mudah terguncang oleh rumor Kekaisaran Ryu. Apakah kamu tahu mengapa pasukan Kekaisaran Ryu? Apakah kamu tahu mengapa pasukan Kekaisaran Ryu tidak berani bergerak pada kita? Selain kamu sebagai alasan pribadi, mereka takut kehilangan dukungan tentara dan instruktur jiwa jika mereka menyerang kita. Lagi pula, akademi kita adalah akademi nomor 1 di seluruh benua, bahkan di dunia ini. Disinilah setiap masroh di dunia bermimpi bergabung. Tidak ada masroh yang akan memperlakukan kita dengan sepele. Dan para masroh dan instruktur jiwa dari Kekaisaran Ryu tidak terkecuali. Adapun yang terjadi pada Kekaisaran Doling, kita semua sangat menyesal mendengar tentang nasib tragis mereka, namun kita tidak dapat mengubah apa yang telah terjadi. Yang bisa kita lakukan adalah membantu Kekaisaran Doling menstabilkan kekaisaran. Pada saat yang sama, kita dapat membantu melindungi mereka dari pasukan Kekaisaran Ryu. Yu Hao, silakan saja dan lakukan apa yang ada dalam pikiranmu. Satu-satunya hal yang bisa kami orang-orang tua lakukan adalah tetap berada di dalam kota Strik dan memastikan bahwa sebagian besar pasukan mereka tetap di sini. Penatua Song perlahan berjalan menuju Wo Yu Hao, menatap matanya. Anak muda, kadang-kadang dalam hal-hal tertentu, kita hanya perlu mengubah cara kita memandang mereka. Bahkan jika Starlo dan Doling jatuh, selama elit mereka tetap hidup di kota Strik, masih akan ada harapan. Akademi telah merilis semua temuan penelitian alat jiwa kita, serta informasi mengenai jiwa bela diri di perpustakaan kepada semua master elit dari 3 kekaisaran yang saat ini tinggal di kota Strik. Kita mungkin bukan sebuah negara dan mungkin bukan yang terbaik dalam hal perang, tetapi kekuatan kita terletak pada mewariskan pengetahuan dan tradisi. Setelah mendengar kata-kata penatua Song, Wo Yu Hao terkejut. Dia tidak pernah berharap akademi menggunakan metode ini untuk melawan skema Kekaisaran Ryu. Kekaisaran Tianhun, Kekaisaran Doling, dan pasukan elit dari Kekaisaran Starlo sebagian besar terdiri dari para Master Roh. Ada lebih dari 10.000 Master Roh saat ini di kota Strik. Itu hampir sepertiga dari jumlah total Master Roh di seluruh benua. Itu mungkin hampir setengah dari jumlah total Master Roh dari 3 kekaisaran asli dari benua dulu. Strik sebenarnya memilih untuk merilis semua temuan penelitian yang mereka miliki tentang alat jiwa serta metode kultivasi yang telah mereka kembangkan selama 10.000 tahun kepada semua masroh ini. Ini berarti bahwa semua masroh ini sampai batas tertentu dipelihara oleh Akademi Strik. Bahkan jika perang ternyata menjadi bencana bagi ketiga kekaisaran, selama para masroh ini mewarisi semangat dan pembelajaran Akademi Strik, mereka akan selalu memiliki kesempatan untuk memulihkan 3 kekaisaran asli dari benua dahulu. Sepertinya akademi memiliki cara unik dalam menangani tanggung jawabnya. Ini mengubah keraguan di hati Wo Yu Hao menjadi rasa bersalah. Sorot mata penatua Song berubah lebih lembut saat dia dengan lembut menepuk bahu Wo Yu Hao. Anak muda, bagus jika kamu memiliki hati yang baik dan berani. Tetapi kamu harus ingat bahwa akademi tidak akan pernah menjadi bebanmu. Selama kita masih ada, kita tidak akan membiarkanmu mengambil setiap tanggung jawab di luar sana. Hanya setelah kami semua meninggal, ketika generasimu akan mengambil tongkat estafet dari kami. Dan sebelum itu terjadi, akademi akan menjadi kekuatan pendukung di belakangmu. Kami sudah memilih untuk percaya padamu tanpa syarat saat kamu menjadi anggota Pavilion Dewa Laut. Jadi teruskan dan lakukan apa yang ingin kamu kerjakan. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.